Baiklah, kita mulai. Kemarin kita telah mempelajari bahwa kebangkitan itu bermula dari pemikiran. Nah, pemikiran yang bagaimana? Yaitu pemikiran yang sangat mendasar. Yaitu dari mana? Kalau diurai ini tentang kita, yaitu dari mana saya, mau apa saya, terus mau kemana saya. Bagaimana jawaban dari pemikiran ini, dari pertanyaan ini? Jika jawabannya benar, maka pemahamannya benar, sikap dan perbuatannya benar, sehingga memicu kebangkitan yang benar. Jika jawabannya itu salah, maka akan menjadi pemahaman yang salah, sikap yang salah, dan kebangkitannya pun salah. Mari kita sedikit mengulang materi yang kemarin, yaitu bagaimana akal bisa mencapai kebenaran. Kemarin kita sudah membahasnya, apa itu kebenaran, definisi benar itu apa, yaitu antara fakta dengan pernyataan itu sama. Akal atau al-aqlu itu sama dengan pemikiran, atau al-fikru juga sama dengan kesadaran atau al-idrok. Memiliki 4 syarat. Syarat pertama, adanya fakta yang terindra atau objek yang bisa diindra. Kemudian adanya indera-indera atau alat indera atau panca indera. Indera untuk melihat, untuk mendengar, untuk membau, untuk meraba, dan sebagainya. Kemudian adanya otak yang sehat. Dan syarat yang terakhir adalah adanya informasi sebelumnya atau maklumat asabiqah. Memang ada beberapa golongan itu tidak mempersyaratkan adanya informasi sebelumnya. Cukup 3 syarat saja dia anggap sudah berpikir. Yaitu orang-orang sosialis komunis itu cukup 3 syarat ini. Fakta yang terindra, indera-indera, kemudian otak. Ya, kita telah urai kita dengan cuplikan video anak kecil yang biasa melihat ibunya kalau membersihkan sesuatu yang kotor dengan mencucinya. Ternyata dia melihat laptop yang kotor pun dicuci, seperti mencuci gelas, piring atau sendok. Dan ternyata tentu saja mengagetkan ibunya karena laptopnya dicuci dengan air serta disabun. Kenapa demikian? Karena anak kecil itu sudah terbiasa mengindera, melihat ibunya kalau barang kotor dicuci dengan air dan sabun. Itu dia masukkan informasi itu ke otaknya dan dia mendapatkan informasi tentang mencuci sendok, gelas serta piring. Tapi dia tidak punya informasi, belum punya informasi bagaimana membersihkan laptop yang kotor. Ketika dia tidak menerima informasi itu, maka apa yang dilakukannya salah. Ketika fakta yang terindra, indera-indera serta otak, ini ada fakta terindra, kita tangkap dengan mata kita, kemudian diteruskan ke otak, kemudian dikaitkan dengan informasi. Nah, ketika terkait, maka akan muncullah suatu
pemahaman atau faham. Nah, kebenaran tentang hal-hal yang bisa diindra secara langsung itu namanya kebenaran langsung. Apakah cukup dengan kebenaran langsung itu kita bisa menjawab al-uqdatul kubro itu tadi? Nah, marilah kita coba menggunakannya untuk menjawab pertanyaan itu. Kita sedikit mencuplik akal menurut Al-Quran yang kita juga sudah bahasnya di pertemuan minggu kemarin. Dari ayat ini bisa diambil pelajarannya itu ketika Allah menanyakan kepada malaikat, wahai malaikat, sebutkan nama benda-benda ini. Kemudian malaikat itu tidak bisa menjawabnya, tidak bisa mengatakan nama-nama benda itu. Kemudian Allah menanyakannya kepada Adam, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Kemudian Adam memberitahukan kepada para malaikat itu nama-nama benda itu. Kenapa terjadi demikian? Nah, ternyata malaikat belum menerima informasi apa nama-nama benda itu. Sedangkan Nabi Adam sudah diajari oleh Allah. Sehingga Nabi Adam bisa memikirkan dan menyebutkan nama-nama benda itu. Ini menjadi bukti bahwa syarat berpikir itu memang mengharuskan adanya informasi as-sabiqah atau informasi sebelumnya. Jika tidak ada syarat itu yang terpenuhi, maka tidak sempurna berpikirnya. Dari adanya pemikiran itu, kalau kita ternyata selama ini salah dalam berpikirnya, agar menjadi suatu kebangkitan yang benar, maka perlu adanya perubahan pemikiran. Ya, ketika pemikiran kita itu berubah, maka pemahamannya juga berubah dan menimbulkan sikap atau perilaku yang beda pula. Kemarin sebagai contoh adalah bagaimana seseorang itu berbeda dalam memikirkan antara rokok terus listrik itu. Contohnya orang yang berpikir bahwa rokok itu tidak berbahaya bagi kesehatannya, maka dan dia meyakini bahwa itu tidak bahaya, maka dia akan terus merokoknya. Bagaimana suatu keyakinan bisa terbentuk? Keyakinan terbentuk itu jika adanya ilmu serta bukti. Ilmu yang sampai pada seseorang itu seberapa banyaknya, dan bukti yang seseorang itu kumpulkan itu akan berpengaruh pada pemahaman orang tersebut. Suatu contoh, rokok tadi, dia menurut informasi yang dia terima, itu yang dia sandarkan menjadi ilmu baginya, rokok itu tidak mengganggu kesehatan. Dan dia mengumpulkan bukti-bukti bahwa banyak orang yang merokok itu ya baik-baik saja. Nah, itu menjadikan keyakinan pada dirinya bahwa merokok itu tidak mengganggu kesehatan. Maka dia akan terus merokok. Walaupun di bungkus rokok itu ditulisi merokok membunuhmu dengan gambaran paru-paru yang rusak dan sebagainya, tidak akan berpengaruh pada dirinya.
Berbeda dengan listrik yang ilmunya sudah banyak dipahami orang, bahwa listrik itu, nah, kalau kita pegang dengan tangan terbuka, kita bisa tersengat. Itu ada ilmunya, dan banyak bukti. Orang itu mengumpulkan bukti listrik itu, orang tersengat listrik sehingga pingsan atau meninggal itu banyak. Dan ilmunya pun sudah banyak dipahami orang. Maka timbul keyakinan bahwa memegang kabel listrik dengan tangan terbuka itu sangat berbahaya. Maka di gardu PNN itu tanpa ditulisi awas membahayakan, tanpa ditulisi atau diberi gambar orang gosong karena kesetrum, tanpa seperti itu, cukup dengan tanda simbol petir warna kuning, orang sudah takut untuk mendekatinya. Karena ada ilmu yang dipahami serta banyak bukti, itulah menimbulkan pemahaman. Maka sikapnya dia akan hati-hati ketika mendekatinya. Manusia itu pemahamannya juga berbeda-beda. Contoh lagi misalnya virus corona. Ada satu orang, si A, menganggap corona itu sebenarnya nggak ada. Itu hanya sesuatu yang dibesar-besarkan media. Ilmu yang sampai padanya cuma seperti itu. Bukti-bukti memang dia tinggal di daerah yang belum ada korban di daerah situ. Maka dia pemahamnya seperti itu. Maka sikapnya seperti apa? Maka dia akan abai karena meyakini bahwa itu nggak ada, hanya berita yang dibesar-besarkan. Maka kemana-mana dia tidak perlu pakai masker dan tidak perlu jaga jarak, tidak takut kerumunan, karena pemahaman seperti itu. Berbeda dengan orang lain, dia seorang medis, paramedis, atau mahasiswa kedokteran, ilmu yang sampai padanya bahwa virus corona SARS-CoV-2 itu jika terkena akan mengakibatkan sakit COVID-19, itu sangat bahaya. Ilmu yang dia terima seperti itu. Dan dia sering berhadapan dengan pasien di rumah sakit yang tempat isolasi orang yang terkonfirmasi penyakit itu. Maka itu cukup bukti untuk dia bahwa virus ini sangat berbahaya. Itu membentuk suatu keyakinan, sehingga sikapnya berbeda dengan orang yang menganggap virus corona itu nggak ada. Dia lebih hati-hati, memakai masker, sering cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, jaga jarak jika ketemu orang, dan sebagainya. Itulah pengaruh pemikiran. Nah, yang saya sebutkan tadi cuma contoh pemikiran cabang-cabang kecil. Nah, untuk suatu kebangkitan, itu pemikiran seperti apa? Yang ketika dipahami akan menjadi persepsi atau pemahaman, kemudian menuntut pada sikap, perubahan sikap kalau dia menyadarinya, merubah pemikirannya sehingga pemahamannya berubah dan sikapnya atau perbuatannya berubah sehingga muncul kebangkitan yang sejati. Itu pemikiran tentang apa? Itu tentang pemikiran tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan, serta hubungan ketiganya dengan sebelum dan sesudahnya. Inilah Uqdatul Kubro, itu simpul besar, pertanyaan yang sangat mendasar.
yaitu dari mana manusia berasal, dari mana alam semesta dan kehidupan bermula, untuk apa manusia hidup, apa tujuan manusia diciptakan, begitu pula untuk apa alam semesta dan kehidupan ada, kemana manusia setelah mati, adakah kehidupan setelah mati, apakah alam semesta dan kehidupan akan berakhir, kalau iya bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan di atas sama dengan pertanyaan filsafat dan pandangan hidup manusia. Selama berabad-abad, para manusia seperti filosof, ilmuwan, dan pencari agama mencari jawaban-jawaban pertanyaan ini. Orang yang memiliki jawaban Uqdatul Kubro ini hidupnya akan lebih bersemangat. Dia punya jati diri. Nah, pola berpikir manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu berpikir dangkal, pengamatan sekilas atau tidak mendalami fakta. Kemudian berpikir mendalam, mendalami fakta atau fikrul amik. Ketiga adalah berpikir cemerlang, yaitu fikrul mustani, yaitu mengkaitkan berbagai aspek sebelum, saat itu, dan sesudahnya. Pola pikir dangkal dan mendalam hanya menimbulkan kebangkitan semu, penguasaan sains dan teknologi, kebangkitan ekonomi, atau perbaikan akhlak saja. Dan ketiganya ini tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi umat atau bangsa. Permasalahan itu kan selalu timbul. Nah, orang yang cuma berpikir mendalam, apalagi cuma berpikir dangkal, itu tidak akan menimbulkan kebangkitan semua. Berpikir dangkal, ini contohnya. Sebagai contoh, itu sama-sama berpikir tentang air. Air, bagi orang yang berpikir dangkal, itu hanya sebatas air itu cairan yang bisa diminum, menghilangkan dahaga. Cuma seperti itu saja. Berbeda dengan orang yang berpikir mendalam. Ini biasanya dimiliki oleh para peneliti. Ia mendalami fakta. Fakta tentang air itu bagaimana air itu ternyata suatu zat cair yang molekulnya itu terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Kandungan dari air itu terdiri dari berbagai mineral yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Cuma itu saja, memang mendalam. Nah, itu membangkitkan dia secara parsial, sehingga dia meneliti tentang benda-benda itu. Kebangkitannya ya penguasaan sains, kalau di bidang ekonomi ya kebangkitan ekonomi dan sebagainya. Berbeda dengan berpikir cemerlang. Selain dia memahami pemikiran yang mendalam, dia kaitkan aspek sebelum, saat itu, dan sesudahnya. Ketika melihat air, selain melihat manfaatnya bagi tubuh dan keistimewaan air itu, dia akan kaitkan sebenarnya air ini dari mana asalnya. Pasti ada penciptanya. Apa tujuan pencipta menciptakan air ini? Dan bagaimana urusan air ini dengan setelah kehidupan nanti? Tergantung pemanfaatannya. Kalau pemanfaatnya untuk kebaikan, untuk beribadah, maka akan mendapatkan balasan pahala kelak jika meninggalkan dunia ini. Begitu pula jika digunakan untuk kejahatan,
air untuk meracuni orang, air dicampur bahan berbahaya, dilemparkan orang, terkena wajah atau mata, membuat kecacatan, pasti nanti setelah kehidupan berakhir akan mendapatkan balasannya, yaitu berupa dosa. Dan bagaimana cara dia menggunakan air itu akan dia kaitkan. Benarkah cara menggunakan air seperti ini? Misalnya kita punya sumur skala rumah tangga, tetangga kita itu banyak padat penduduk. Kita mengambilnya dengan mesin pompa yang sangat besar sehingga tetangga-tetangga di rumahnya masing-masing tidak bisa mengambil air di rumahnya sendiri. Oh, berarti kita melakukan kezaliman itu. Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap apa yang dilakukan selalu dikait-kaitkan dengan aspek sebelum dan sesudahnya. Berpikir cemerlang, ada 3 pertanyaan mendasar itu tadi. Dari mana, untuk apa, dan kemana. Masih kurang emas yang Tuhan dapatkan. Kalau boleh, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Kisana. Sebelum Tuhan banyak bertanya, boleh saya bertanya dulu? Tentu saja, silakan. Untuk apa sebenarnya Tuhan mengumpulkan begitu banyak harta? Sampai-sampai untuk memperolehnya, Tuhan tega menyengsarakan orang lain. Terus terang saja, sebagai seorang adipati, saya ingin dihargai dan dihormati oleh para adipati yang lainnya, juga oleh rakyat saya sendiri. Karena harta Tuhan? Iya, tentu saja. Apa Tuhan pikir orang lain akan menghargai Tuhan karena Tuhan kaya raya tapi tidak pernah berderma? Bersedekah pun tidak. Orang akan mengutuk Tuhan. Paling tidak, saya telah mempersiapkan masa depan putra-putri saya. Mereka bisa terlindungi oleh kekayaan saya. Mereka tidak akan menjadi miskin karena warisan yang saya tinggalkan berlimpah-limpah. Dan itu adalah kewajiban saya sebagai orang tua. Tuhan telah menghina Pustika Murbenjaka, Sang Pencipta yang Maha Agung. Karena sebelum putra-putri Tuhan lahir, Gusti Allah telah menuliskan suratan nasibnya masing-masing. Sekarang, silakan Tuhan bertanya. Kisana sepertinya tidak suka dengan kekayaan, dengan harta benda yang melimpah ruah, bahkan terkesan melecehkan kekayaan. Kenapa? Bukankah sudah saya katakan tadi, bahwa tidak ada orang mati yang membawa harta? Beras Tuhan banyak, tapi usus Tuhan hanya mampu menampung 1 piring. Sebenarnya Tuhan sedang menderita penyakit hati yang namanya serakah. Penyakit ini bisa membuat orang lebih kejam daripada binatang. Bahkan lebih jahat daripada dedemit. Tuhan menangis. Artinya Tuhan ingin sembuh dari penyakit hati Tuhan. Penyakit Tuhan bisa sembuh kalau Tuhan tahu tentang sangkan paraning dumadi. Dari mana kita lahir, untuk apa kita hidup, dan kemana kita kembali setelah kita mati. Terus terang, selama ini saya tidak pernah mendapatkan ketenangan hidup. Saya selalu dikejar-kejar, perasaan untuk mencari dan terus mencari harta dan kejayaan. Padahal, sesudah hidup yang fana ini,
akan ada kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang lebih sejati. Untuk mendapatkan kebahagiaan di sana, kita bisa mulai dari kehidupan di alam fana yang sangat singkat ini. Kehidupan pada saat awal Bapak Adam dan Ibu Hawa menempati surganya. Ya, itulah tadi dua orang yang tentunya pemahamannya berbeda dan sikap atau perbuatannya pun berbeda. Yang satu seorang adipati yang mengukur apa-apa selalu dari materi, kebendaan, kekayaan. Setelah dia mengumpulkan harta, entah bagaimana caranya, dia mengukur kehidupan ini ya untuk mencari kesenangan, untuk mengumpulkan harta, dan bisa diturunkan kepada anak cucunya tanpa mau tahu orang lain terkena kedolimannya. Setelah terkumpul, apakah akan mencapai kebahagiaan hidup? Ternyata setelah bertemu orang lain, yaitu seorang wali tadi, pikirannya tercerahkan, berubah. Tentunya wali tadi mempunyai pandangan hidup yang beda, yaitu yang berasal dari jawaban Uqdatul Kubro yang berbeda dengan adipati tadi. Sadar ataupun tidak, secara langsung maupun tidak langsung, setiap manusia pasti pernah terpikirkan dan berusaha menjawab 3 pertanyaan mendasar Uqdatul Kubro tadi di dalam hidup ini. Tahukah kita bahwa pemecahan atas Uqdatul Kubro ini akan membuat persoalan-persoalan cabang yang kita miliki dapat kita urai dengan mudah. Bahkan pandangan hidup atau ideologi seseorang terbentuk dari pemecahan akan Uqdatul Kubro ini. Maka sangat penting kita harus tahu jawaban ini. Karena apa? Orang yang mengimani sesuatu dari proses pencarian itu akan berbeda dengan menerima saja jawaban ini dari orang tuanya, dari masyarakatnya, dan sebagainya. Maka kita mencoba untuk mendapatkan keyakinan ini dari proses berpikir seperti ini, menjawab dan mengoreksi apakah jawaban kita sudah benar. Kita tengok saja orang yang misalnya masuk Islam, masuk agama tertentu, itu dari proses berpikir, dan orang lain yang dengan cara lain, dengan motivasi lain, tentunya akan berbeda. Orang yang menemukan Islam dari proses penyadaran, berpikir, dan menemukan jawaban ini, dia akan lebih kokoh keimanannya. Ibaratnya ini ibarat pohon, ini adalah akarnya. Kalau akarnya kuat, maka setinggi atau sebesar apapun pohon itu, maka pohon itu akan kuat menghadapi terpaan badai dan sebagainya. Orang masuk Islam karena proses berpikir, menemukan jawaban yang benar hingga masuk pada akidah Islam, akan berbeda dengan orang yang masuk Islam hanya karena ingin menikahi seseorang, ingin mendapatkan pekerjaan, dan sebagainya. Itu tentu akan rapuh karena tidak didasari akar yang kuat. Dan ternyata setelah dijelaskan tentang Uqdatul Kubro ini, seorang adipati itu jadi tersadar, maka dia ingin merubah pemikirannya. Jika sudah
berubah pemikirannya, maka akan pemahamannya berubah dan sikap dan perilakunya pun berubah. Dan maka dia akan bangkit dengan bangkit yang sejati. Uqdatul Kubro yaitu dari mana, sebelum dunia, untuk apa kehidupan dunia ini, dan kemana setelah kita meninggalkan dunia itu. Jawabannya adalah mengikat atau membimbing pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Dalam materi yang bagaimana kita mencari kebenaran itu antara akal dan perasaan, kita tidak boleh menggunakan perasaan untuk mencari kebenaran. Bukan berarti kita tidak boleh berperasaan. Memang perasaan itu tidak bisa dipakai untuk mencari kebenaran. Justru perasaan ini yang dibimbing dan diikat oleh jawaban dari ketiga pertanyaan Uqdatul Kubro ini. Perasaan yang sudah terbimbing dari Uqdatul Kubro ini, perasaan, pikiran, dan perilaku yang sudah terbimbing dari jawaban itu, maka menjadikan dirinya mempunyai pandangan hidup, yaitu pemikiran total, yaitu mendasar, utuh, dan menyeluruh. Orang yang punya jawaban ini, dia yakini pasti akan bangkit dengan didasari jawaban tersebut. Tidak peduli jawabannya benar atau salah, yang penting bisa menjawab. Kalau salah nanti kebangkitannya salah, kalau benar kebangkitan yang benar. Sebuah contoh di film Sun Gokong ya, ada di Patkai itu kok tak penampakannya kan dia seperti babi, siluman babi. Ketika ditanyai dari mana sebelum menjadi babi ini, menjadi siluman babi di dunia ini, ternyata jawabannya adalah dia berasal dari kehidupan masa lalunya. Dia merupakan reinkarnasi dari seseorang di masa lalunya. Ternyata waktu itu di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang laki-laki yang perilakunya itu suka menggoda wanita, menjahili wanita. Akhirnya dia dikutuk menjadi siluman babi. Terus untuk apa di dunia ini? Dia ingin memperbaiki hidupnya, akan berdharma baik, mengikuti Biksu Tong perjalanan ke barat mencari kitab suci. Agar apa? Agar nanti di kehidupan selanjutnya dia akan menjadi bereinkarnasi menjadi orang yang lebih baik. Itu jawaban dari Uqdatul Kubro, tokoh di film tersebut. Ini terlepas benar atau salah, karena kita baru belajar ini, nanti kita koreksi jawaban kita seperti apa. Nah, jawaban dari ketiga pertanyaan itulah yang disebut akidah. Akidah itu berasal dari fi'il madhi aqada yang bermakna syadda, menguatkan atau mengikatkan. Secara bahasa, yaitu karena ini bahasa Arab, maka kita kembalikan pengertiannya dari bahasa Arab juga, yaitu ma aqada alaihil qalbu, yaitu sesuatu yang diikat atau dibenarkan atau diyakini oleh hati. Sehingga menurut bahasa ini yaitu
Yang disebut akidah itu adalah segala sesuatu pemikiran yang dibenarkan secara pasti oleh hati sedemikian rupa, sehingga hati itu kemudian terikat kepadanya dan memberi pengaruh nyata pada manusia. Itu secara bahasa. Nah, pemikiran demikian itu haruslah berupa pemikiran yang mendasar atau pemikiran yang tercabang dari pemikiran mendasar. Pemikiran inilah yang mempunyai pengaruh nyata pada seorang manusia. Kemudian secara istilah, akidah itu yaitu al-fikratul kulliyatu anil kauni wal insani wal hayati wa ma qablal hayatid dunya wa ma ba'daha wa alaqatuha bima qablaha wa ma ba'daha. Yaitu pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, kehidupan sebelum dan sesudah kehidupan dunia, dan hubungan antara kehidupan dunia dengan sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Jika akidah merupakan pemikiran mendasar yang hati itu terikat padanya, maka dari pemikiran mendasar itulah secara istilah bisa dirumuskan seperti itu tadi. Pemikiran-pemikiran paling mendasar yang tidak ada pemikiran lain yang lebih mendasar lagi. Nah, di atas pemikiran mendasar itulah nanti dibangun pemikiran-pemikiran cabang yang berkaitan dengan kehidupan secara praktis seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Definisi akidah yang diurai yang ini yaitu pemikiran menyeluruh tentang alam semesta manusia kehidupan ini ada 4 poin dari istilah ini, yaitu pertama, akidah membahas tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Dasar pembahasan 3 unsur ini berasal dari kenyataan bahwa manusia itu hidup di alam semesta. Karena itu, akidah harus menjelaskan hakikat manusia sebagai pelaku kehidupan atau subjek kehidupan. Akidah harus juga menjelaskan hakikat kehidupan yang dengan adanya kehidupan itu dalam diri manusia, dia dapat beraktivitas dalam segala berbagai macam bentuknya. Yang dimaksud kehidupan di sini adalah sesuatu yang terdapat pada makhluk hidup dengan berbagai tanda-tanda kehidupan seperti kebutuhan makan, manusia bertumbuh, bergerak, peka terhadap rangsang. Dan akidah juga menjelaskan alam semesta karena alam semesta merupakan tempat manusia ini hidup. Dalam poin pertama ini, akidah menjelaskan hakikat 3 unsur ini berkaitan keberadaan ketiganya dalam kehidupan dunia. Apakah 3 unsur itu makhluk yang diciptakan atau azali, ada dengan sendirinya. Nah, khusus untuk manusia, poin ini menjawab untuk apa manusia itu menjalani kehidupan di dunia. Kemudian poin yang kedua, akidah ini membahas tentang apa yang ada sebelum kehidupan dunia. Maksudnya, akidah menjelaskan sesuatu yang ada sebelum manusia hadir dalam kehidupan dunia.
Dengan ungkapan lain, menjawab pertanyaan dari mana manusia berasal. Apakah dia ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakannya? Kemudian poin yang ketiga dari definisi akidah ini yaitu akidah itu membahas tentang apa yang ada sesudah kehidupan dunia. Maksudnya akidah harus menjelaskan sesuatu yang ada setelah manusia mati atau meninggalkan kehidupan dunia ini. Dengan ungkapan lain, yaitu menjawab pertanyaan kemana manusia menuju setelah kematian. Apakah akan berakhir begitu saja atau akan ada pertanggungjawabannya. Kemudian akidah juga membahas hubungan antara kehidupan dunia yang di dalamnya ada unsur manusia, alam semesta, serta kehidupan dengan apa yang ada sebelum kehidupan dunia dan sesudah kehidupan dunia. Hubungan apakah yang ada antara apa yang ada sebelum kehidupan dunia dengan kehidupan dunia? Kemudian hubungan apakah yang ada antara kehidupan dunia sekarang dengan apa yang sudah kehidupan dunia? Nah, itu nanti jawaban-jawabannya inilah yang menentukan, yang menjadi pedoman hidup manusia. Nah, ketika kita mencari akidah, ingin menemukan akidah yang benar, kita harus mengetahui ciri-cirinya. Akidah yang benar itu seperti apa? Yang pertama, harus memuaskan akal. Kedua, sesuai dengan fitrah manusia. Dan ketiga, menenteramkan hati. Akidah ini ada dua kategori, yaitu akidah ruhiyah dan akidah sia-sia. Nah, dari akidah kan tadi diyakini menjadikan pandangan hidup. Nah, dari situlah lahir juga aturan-aturan. Maka ada akidah ruhiyah, yang mana akidah itu di atasnya terbangun aturan-aturan tata cara mensucikan Sang Pencipta atau aturan-aturan bagaimana beribadah. Contohnya adalah akidahnya agama Islam, Buddha, Kristen, Hindu, Yahudi, dan sebagainya. Dari akidah itu muncul bagaimana cara beribadah. Cara beribadahnya umat Islam, sholat wajib 5 waktu dalam 1 hari, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Kemudian ada juga akidah sia-sia, yaitu akidah yang di atasnya terbangun aturan-aturan dalam mengatur kehidupan di dunia. Yaitu misalnya bagaimana mengatur ekonomi dalam kehidupan dunia ini, bagaimana mengatur berpolitik, bersosial, dan sebagainya. Nah, akidah-akidah ini adalah akidah kapitalisme, sosialisme, atau komunisme, dan juga Islam. Jadi Islam itu selain di atasnya terbangun aturan-aturan dalam beribadah, ternyata juga di atasnya terbangun aturan-aturan dalam mengatur kehidupan. Bagaimana tata cara melaksanakan ekonomi, berpolitik, bermasyarakat, dan sebagainya. Itu diatur dalam Islam. Jadi selain beribadah juga mengatur kehidupan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari itu kita melaksanakan ibadah ritual. Waktu kita yang kita gunakan untuk ibadah ritual dan waktu kita untuk menjalani kehidupan
di dunia bermasyarakat, melakukan aktivitas-aktivitas dunia, itu banyak sekali yang waktu kita digunakan untuk urusan-urusan kehidupan dunia. Misalnya Islam dalam sehari sholat 5 kali, misalnya 1 kali sholat 10 menit, 1 hari cuma butuh waktu 50 menit. Padahal kita diberi waktu 24 jam dalam sehari. Dan sisanya kebanyakan hubungan-hubungan yang diatur oleh aturan-aturan dunia. Dalam hal ini muncul dari akidah sia-sia ini. Jadi orang Buddha, Kristen, Hindu, Yahudi, Islam dalam beribadahnya memang dia diatur oleh agamanya, aturan itu. Tapi dalam berkehidupan bermasyarakat dan sebagainya, Buddha, Kristen, Hindu, Yahudi, Islam, dia akan menunjukkan salah satu dari ini. Disadari atau tidak disadari. Karena selain dianut individu, ini juga dianut masyarakat, bahkan bernegara itu menggunakan aturan ini. Kapitalisme, Islam, sosialisme. Jangan-jangan kita beribadah menurut Islam, ternyata dalam kehidupan sehari-hari aturan yang mengikat kita ternyata bukan Islam. Ya bisa saja terjadi. Bisa aturan kapitalisme atau sosialisme komunis. Oleh karena itu, pertemuan ini kita lebih fokuskan pembahasan tentang akidah sia-sia ini. Dan kita koreksi, kita selama ini hidup di aturan mana. Maka kita harus tahu jawabannya. Dari mana, untuk apa, dan kemana? Apa jawaban dari sosialisme komunisme? Maka dalam menjawab dari mana, untuk apa, dan kemana sosialisme komunisme ini, bahwa kehidupan dunia itu berakidah materialisme, yaitu pandangan bahwa alam semesta, manusia, dan kehidupan merupakan materi belaka, dan bahwasanya materi menjadi asal dari segala sesuatu, dari perkembangan dan evolusi materi menjadi materi itu, segala sesuatu itu berasal dari materi. Dari perkembangan dari evolusi materi inilah benda-benda lainnya ini menjadi ada. Di materi, karena evolusi materi, mana benda-benda itu jadi ada. Dan setelah itu akan kembali menjadi materi lagi. Materialisme itu yang berpaham bahwa sesuatu itu dari materi berapa. Nah, materi adalah segala sesuatu yang dapat diindra. Jadi sosialisme komunisme tidak mengakui hal-hal yang non materi, hal-hal yang tidak bisa diindra, misal keberadaan Tuhan, roh, hantu, setan, dan sebagainya itu tidak diakui keberadaannya. Bagi mereka tidak ada sesuatu yang berwujud kecuali hanya materi. Bahkan menurutnya berpikir pun merupakan cerminan atau refleksi dari materi ke dalam otak. Materi adalah pangkal aktivitas berpikir dan pangkal dari segala sesuatu yang berproses dan berkembang dengan sendirinya, lalu mewujudkan segala sesuatu. Sehingga
Dia mengingkari adanya sang pencipta dan menganggap materi itu bersifat azali atau ada dengan sendirinya. Mengingkari adanya sesuatu sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Yang mereka akui hanya kehidupan dunia ini saja. Dulu orang-orang beragama itu tertipu oleh orang-orang komunisme karena tidak tahu landasan akidahnya. Ternyata akidahnya itu dia materialisme, tidak mengakui segala sesuatu yang tidak terindra. Maka syarat berpikirnya dia cuma 3 itu aja. Fakta terindra, adanya panca indera, dan otak, itu saja. Ini disadari atau tidak disadari? Dari evolusi materi menjadi materi. Kalau ingat, manusia itu berasal dari mana? Ya dari materi. Dari nenek moyangnya. Manusia, nenek moyangnya, dari awalnya dari monyet, dari orang kera yang berdiri dengan 4 kaki, kemudian berevolusi menjadi kera yang berdiri 2 kaki, kemudian menjadi kera yang sudah berdiri tegak, kemudian menjadi Homo sapiens, kemudian menjadi manusia seperti sekarang. Dari pemahaman seperti ini, kita tidak perlu bertanya kepada orang kalau sudah tahu jawaban seperti ini, orang atau diri kita sendiri. Kita nggak perlu tanya, Mas atau Mbak, sampean itu akidahnya apa? Pandangan hidup sampean ini apa? Ideologi atau mabda sampean itu apa? Tidak usah tanya gitu, lihat aja apa yang disampaikan. Ketika ada orang yang menyampaikan bahwa kehidupan akhirat adalah ramalan masa depan bagi orang-orang yang tertutup dengan mengatakan seperti itu, bahkan orang yang mengatakan adanya akhirat itu tidak pernah ke sana, itu udah ketahuan dia itu akidahnya apa, walaupun ngakunya beragama. Bagi dia agama merupakan candu kehidupan. Maka jika ada tokoh atau orang yang menganggap dan berusaha menghapus pendidikan agama dari pelajaran-pelajaran, nah kita perlu curigai, jangan-jangan akidahnya dia apa, seperti itu. Bagaimana dia berperilaku di dunia ini kalau tidak ada pembalasan di akhirat? Ya, bagi dia hukuman dan sebagainya itu di dunia. Kalau dia ketangkap, ya kena hukuman, kalau nggak ketangkap ya selamat. Dan tidak akan dimintai di akhirat kesalahannya di dunia. Maka orang-orang seperti ini akan ketahuan perilakunya seperti apa. Dia tidak peduli itu dosa pahala, tidak peduli. Bagi dia kalau selamat ya nggak apa-apa, kalau ketangkap ya dihukum di dunia. Aturan-aturan ya buatan manusia di dunia. Itu sosialisme komunisme. Apakah kita atau orang-orang di sekitar kita ternyata berakidah ini? Ya kita koreksi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah jawaban dari mana, untuk apa, dan kemana. Sekulerisme, kapitalisme. Maka dalam menjawab dari mana, untuk apa, dan kemana, sekulerisme
mengatakan bahwa alam semesta, manusia, dan kehidupan itu berasal dan diciptakan oleh Tuhan. Dan kemana setelah kehidupan dunia ini berakhir? Akan menuju ke akhirat. Dan ini ternyata jalan tengah antara materialisme tadi dengan agama. Terus ini poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Apa hubungannya kehidupan dunia dengan sebelum dan sesudahnya? Terputus hubungan. Tuhan cukup menciptakan manusia. Setelah Tuhan menciptakan manusia dan kehidupan, sudah selesai. Maka Tuhan, the God is the watchmaker. Tuhan adalah seperti pencipta jam tangan, arloji. Jadi Tuhan itu ibarat pabrik pembuat jam tangan. Bagaimana jam tangan itu diciptakan? Nah, jam tangan kan itu dibuat oleh pabrik, begitu diciptakan udah langsung jalan. Kemudian diterima oleh manusia dan akan terus berjalan sendiri. Nah, itu akan kembali kepada sang pembuat jam tangan itu kalau sudah rusak. Ibaratnya seperti itu. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia. Terus bagaimana manusia hubungannya dengan Tuhan? Tuhan sudah beristirahat. Dan untuk menentukan aturan-aturan di kehidupan dunia ini, manusia bebas membuat aturan. Jadi Tuhan sudah tidak mengatur dalam menyelenggarakan kehidupan di dunia ini. Tuhan hanya mengatur urusan beribadah. Jadi urusan ibadah, bolehlah kalian beribadah sebanyak-banyak orang mengumpul di lapangan. Tapi jangan sampai mengatur urusan kehidupan. Itu yang dibangun oleh sekulerisme kapitalisme. Sekulerisme itu lahir dari jawaban bahwa pemisahan kehidupan dunia dengan agama. Jadi nggak boleh agama itu mengatur bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita melaksanakan hukum-hukum jika ada pelanggaran-pelanggaran, sanksi, pencurian, pembunuhan dan sebagainya itu diatur oleh manusia. Standar kehidupan di dunia ini manusia ya berdasarkan kemanfaatan. Untuk apa dia hidup di dunia? Ya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan jasmaniahnya manusia itu tadi. Sehingga orang punya landasan kemanfaatan. Apa yang bermanfaat untuk dirinya dan orang banyak itu yang jadi acuan. Misalnya minuman keras itu boleh apa enggak? Dirundingkan manusia. Runding. Siapa saja yang tidak boleh menjual minuman keras? Siapa saja yang boleh membelinya? Umur berapa? Jika mayoritas manusia bersepakat dalam mengatur aturan, dalam ini misalnya undang-undang, oh boleh manusia
minum minuman keras itu jika telah lebih dari 18 tahun. Maka itulah aturan yang mengatur hidup kita. Apakah berzina itu boleh? Maka dirundingkan dulu sesama manusia. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ternyata setelah dimusyawarahkan, muncul aturan undang-undang. Berzina itu dilarang. Tapi kalau suka sama suka, tidak apa. Jadi kalau jenengan menemui orang bukan suami istri tertangkap berzina, kita laporkan, ternyata mereka suka sama suka, bisa saja mereka tidak salah, justru yang melaporkan yang bersalah. Itu kenyataannya. Terus kemana setelah kehidupan dunia ke akhirat? Apa hubungannya kehidupan dunia dengan akhirat? Itu diserahkan kepada agama masing-masing. Nah, begitu juga antara sebelum dunia dengan dunia, kepercayaan tentang Tuhan ini diserahkan kepada agama masing-masing. Yang agama Hindu serahkan urusan agama, terserahkan kepercayaan masing-masing. Tapi kehidupan dunia kita yang atur bersama. Maka yang muncul dari akidah ini ada paham liberalisme, sekularisme, dan sebagainya. Nah, LGBT itu boleh apa enggak? Ya kita rundingkan dulu. Manfaatnya apa? Kalau nggak merugikan ya nggak apa-apa. Jadi asasnya manfaat. Maka bebas orang mau apapun selama tidak melanggar aturan-aturan yang dibuat manusia. Nah, kepercayaan tentang bagaimana setelah meninggalkan dunia menuju ke akhirat ini diserahkan pada agama masing-masing. Maka di sini kadang ada penebusan dosa. Jadi sejak kecil belajar agama sampai jadi profesor, ternyata pengetahuan agamanya dibatasi untuk urusan ibadah saja. Urusan dunia nggak boleh dipakai. Maka kadang orang sekulerisme ini bukan berarti orang yang tidak tahu agama. Bisa saja tokoh agama pun bisa. Profesor pun bisa. Ketika dia mengikuti pemisahan agama dari kehidupan ini. Bisa saja. Apakah LGBT boleh apa enggak? Nah, ada yang membolehkan. Maka muncullah 4 kebebasan dalam kapitalisme, yaitu kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berekonomi, kebebasan bertingkah laku, dan sebagainya. Maka kayak seperti di cuplikan film tadi, seorang adipati, dia menumpuk kekayaannya tanpa melihat itu benar enggak caranya memperolehnya. Misalnya orang ingin jadi pegawai negeri, ternyata mengharuskan dia nyogok. Nggak masalah kalau nyogok itu bermanfaat. Nggak punya uang pun bisa pinjam. Karena keuntungannya ketika menjadi PNS nanti dapat SK, SK-nya itu juga bisa buat pinjam lagi untuk
menutup utang yang sebelumnya. Asas manfaat, tolok ukurnya seperti itu. Ketika menjadi pegawai pun naik jabatan harus nyogok lagi, dia hitung-hitung untung ruginya. Nyogok segini nanti dalam berapa tahun pasti akan balik lagi. Ini karena dia tidak melihat dari mana, itu nggak ada urusan, udah dengan sebelum dan sesudahnya. Bahkan dia mau menumpuk kekayaan. Nanti kalau sudah menumpuk, nanti hartanya buat menebus dosa. Nanti setelah saya kaya, nanti pergi ke tanah suci, dan sebagainya. Apakah ini jalan pikiran seperti ini benar? Itu nanti kita akan lihat pada materi setelah ini nanti. Materi selanjutnya akan berkaitan terus dengan materi sebelumnya. Dari kedua jawaban akidah tadi, dua kelompok yang menjawab Wahdatul Kubro itu, kita kembali kepada sumber masalah seluruh makhluk. Bahwa manusia itu diberi potensi oleh Sang Pencipta, yaitu adanya kebutuhan jasmani, makan, minum, istirahat, dan keinginan naluri berketuhanan, naluri bakok atau mempertahankan diri, naluri meneruskan keturunan. Itu muncul dorongan dan kondisi yang tidak ideal itulah menjadi masalah. Dari masalah itu ada aktivitas pemenuhan dorongan yang benar itu bagaimana, maka potensi akal yang diberikan oleh Sang Pencipta itu kita gunakan. Nah, dari dua jawaban tadi, akal ini digunakan untuk membuat aturan, yang mana aturan ini untuk menyelesaikan masalah. Maka kebutuhan naluri itu dan kebutuhan jasmani, kalau kebutuhan jasmani memang harus terpenuhi, kalau tidak terpenuhi akan menimbulkan cacatnya organ atau kematian. Berbeda dengan naluri itu sebenarnya kalau tidak dipenuhi pun tidak masalah, tapi hanya menimbulkan kegelisahan. Misalnya naluri gorisah bakok, orang ingin berjaya, ingin sukses, ingin menjadi pejabat. Sebenarnya kalau tidak dipenuhi pun tidak mati orang itu. Tapi gelisah. Nah, itu akalnya jalan. Dia ikut aturan yang mana? Ikut aturan sosialis komunis atau kapitalisme sekuler. Dan kita lihat kenyataan sekarang. Kebanyakan dari kita ternyata pemahamannya adalah kapitalisme sekuler, meskipun dia mengaku beragama Islam, Kristen, Hindu, dan sebagainya. Melalui jawaban tadi kita udah jelas, itu saat ini yang mengatur kehidupan kita itu kapitalisme sekuler yang udah berjalan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sehingga itu udah mengerak pada diri kita. Kira-kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahannya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.